Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sahabat Disdik Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang menyampaikan beragam informasi terkait dunia pendidikan di Provinsi Jambi. Bersama saya, Dieni Hefi Darliza. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang penerimaan peserta didik baru SMA Negeri Titian Teras Haji Abdurrahman Sayuti tahun ajaran 2024-2025. Bersama kita telah hadir Bapak Karnama. Beliau merupakan Kepala Sekolah SMA Negeri Titian Teras. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat semuanya, kalian juga sehat ya? Amin. Amin. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktu untuk datang ke podcast ini. Bagaimana perjalanan Bapak ke sini? Apakah mengalami hambatan, lancar? Bagaimana Pak? Alhamdulillah lancar, tapi agak telat karena tadi ada kegiatan masih materi leadership di sekolah. Tapi alhamdulillah perjalanan lancar. Alhamdulillah. Baik Pak, kita akan berbagi informasi lebih dalam mengenai PPDB SMA Negeri Titian Teras. Untuk jalur masuk ke dalam Titian Teras lewat PPDB ini jalurnya apa saja Pak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan dulu visi dari SMA Negeri Titian Teras. Sejak tahun 2022 kami menetapkan visi sekolah adalah sebagai sekolah merdeka, ya, jadi sekolah yang menghasilkan peserta didik yang mandiri, elaborasi, religi, disiplin, empati, kolaboratif dan aktif, ya. Nah, tentu atas dasar itu kami menyusun suatu program dan kegiatan, dan salah satunya adalah PPDB. Di mana PPDB tahun ini kami dasarkan pada keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, ya, tentang petunjuk pelaksanaan PPDB di Titian Teras tahun 2024-2025. Nah, berdasarkan juklak tersebut ada 4 jalur yang akan kita buka di SMA Titian Teras. Yang pertama adalah jalur reguler, ya. Kemudian yang kedua jalur prestasi, kemudian jalur tahfiz, dan yang terakhir adalah jalur afirmasi atau dari keluarga kurang mampu. Baik Pak, berarti ada kuota khusus untuk siswa kurang mampu ya Pak ya? Iya, jadi kita berharap keluarga ataupun anak-anak dari keluarga kurang mampu yang dia punya potensi, kita berikan kesempatan untuk bisa belajar di Titian Teras, gitu. Jadi semuanya ada kuotanya, ya, jadi masing-masing ada kuotanya, di mana total yang akan kita terima itu sebanyak 272 peserta didik, dengan rincian jalur reguler itu 234, kemudian prestasi 14, tahfiz 14, kemudian dari afirmasi atau keluarga tidak mampu itu sebanyak 10 peserta didik. Di total 272, terdiri dari 142 laki-laki dan 130 perempuan. Karena sekolah berasrama, maka kita harus memperhitungkan kapasitas dari asrama masing-masing jenis kelamin. Iya, baik. Berarti totalnya semua 272 272 ya, atau sebanyak 8 rombel. 8 rombel, baik Pak. Dokumen apa saja kira-kira Pak yang akan dipersiapkan oleh siswa-siswa yang ingin mendaftar di PPDB SMA Titian Teras? Baik, tentu pada pendaftaran ataupun PPDB tahun ini ataupun tahun-tahun sebelumnya ada tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh seorang pendaftar. Pertama adalah seleksi administrasi, ya. Jadi administrasi ini seorang pelamar ataupun pendaftar harus menyiapkan nilai rapor, ya, selama 5 semester dari semester 1 sampai semester 5 untuk anak-anak di SMP ataupun di MTS. Kemudian umurnya tidak boleh lebih dari 17 tahun pada tanggal 31 Juli 2024 ini. Kemudian nilai rapor, ya.
nilai rapor selama 5 semester itu tidak boleh kurang dari 80 untuk skala 100. Jadi minimal nilai rata-rata 5 semester itu 80. Kemudian untuk mata pelajaran khusus yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika dan IPA itu rata-rata minimal 75 itu. Ini yang dokumen-dokumen yang harus disiapkan seperti itu, termasuk juga apa namanya kartu keluarga, ya, KTP orang tua, ya, ini. Dan ini ya karena kebanyakan anak-anak TT itu ke sekolah-sekolah kedinasan, maka kita batasi juga tinggi minimum ya dari peserta, di mana untuk laki-laki itu minimal 155 cm, untuk perempuan 150 cm. Oh, baik, Pak. Di dalam pendaftaran PPDB ini tentu tidak dipungkiri nanti akan ditemukan permasalahan-permasalahan ya Pak ya, mungkin ada kendala-kendala yang terjadi pada saat pendaftaran PPDB ini. Kira-kira apabila mengalami kendala tersebut Pak, di mana bisa mendapatkan informasi seputar pengumuman PPDB SMA Negeri Titian Teras? Ya, jadi pendaftaran di SMA Negeri Titian Teras itu full secara online ya, kita buka. Untuk itu informasi ataupun pendaftaran itu bisa atau harus melalui website kita, jadi www.semantitianteras.jambi.sch.id, atau kalau ada yang mau ditanyakan itu melalui nomor kontak HP 0853 8295 2002. Itu. Ya. Baik. Selanjutnya Pak, apakah ada informasi tambahan yang ingin Bapak sampaikan terkait PPDB SMA Titian Teras? Oh ya, baik. Jadi berdasarkan keputusan Gubernur nomor 869 tahun 2022 bahwa Titian Teras ditetapkan sebagai sekolah berasrama tadi, kemudian berdasarkan survei kami bahwa lebih dari 60% siswa itu ingin ke sekolah kedinasan, maka seleksinya berbeda. Jadi di mana sekolah-sekolah kedinasan selain ada tes akademik, mereka kan harus mensyaratkan fisiknya. Maka kita latih, kita bekali anak-anak ya selama menjadi peserta didik di SMA Negeri Titian Teras. Maka seleksinya pun berbeda dengan sekolah yang biasa ataupun sekolah non asrama. Karena apa? Kegiatan di Titian Teras itu begitu padat ya, mulai jam 4 pagi itu anak-anak sudah kita bangunkan ya, kemudian jalan ke masjid bagi yang muslim, kemudian sholat subuh berjamaah, kemudian nanti dilanjutkan mungkin ada kultum, setelah itu ada kebugaran ya, ada senam, ada lari-lari keliling sekolah, itu mandi, baru sarapan pagi, lanjutkan apel pagi, kemudian masuk ke kampus sampai jam 4 ya. Istirahat sebentar, nanti ada kegiatan lagi, mungkin ada bela negara ya, ada leadership, ada eskul ya. Nanti maghrib bersama lagi, baru makan malam, isya, kemudian ada pendampingan belajar atau tutorial malam di kampus, di kelas, baru apel malam. Itu jam 10 masuk ke geraha untuk istirahat. Jadi begitu padatnya, maka harus disiapkan fisik yang kuat pula. Luar biasa sekali. Ya, jadi yang memang fisiknya lemah sebaiknya tidak bergabung dengan Titian Teras. Iya. Menarik sekali ya. Apabila kita ingin menjadi jiwa yang disiplin, teratur demi masa depan yang cerah ya Pak ya. Ya, sejak tahun 2022 kita punya jargon sebagai Titian Teras sebagai sekolah merdeka ya, yaitu yang mandiri, elaborasi, religi, disiplin, empati, kolaborasi, dan aktif itu. Sedikit tambahan lagi, kira-kira tip and trik supaya siswa itu bisa sukses dalam melakukan pendaftaran PPDB SMA Titian Teras ini bagaimana Pak? Tentu tadi karena ada pemeriksaan kesehatan ya, kemudian ada samapta, ada tes potensi skolastik. Nah, 3 itulah yang harus disiapkan. Jadi mereka pastikan memang
sehat karena pernah seorang peserta didik gagal mengikuti tahapan samapta karena begitu diukur tensinya tinggi. Oh, Nah, oleh dokter tim kesehatan yang seperti itu tidak diizinkan untuk mengikuti tes samapta. Nah, tentu kalau salah satu tahapan sudah nggak diikuti, kemungkinan kecil untuk bisa diterima. mengenai pemberkasan barangkali Pak? Nah, berkas-berkas juga silakan disiapkan dengan sebaik-baiknya. Berkas disiapkan dalam bentuk PDF ya, sehingga ketika daftar itu sudah ada file-file yang disiapkan. Karena kalau belum punya file sementara sudah buka web, nanti malah terhambat. Gitu. Baik, Pak. Dan kita ada tahapan verifikasi. Jadi siswa yang tidak lolos verifikasi, maka kita nyatakan tidak lolos secara administrasi. Tentu tidak bisa mengikuti tahapan berikutnya. Misalnya begini, nilai selama 5 semester itu kurang dari 80. Rata-rata 4 pelajaran tadi kurang dari 75. Atau tingginya untuk perempuan misalnya dia hanya 140. Kan kasihan nanti ketika berbaris dia paling pendek gitu kan, kasihan gitu. Baiklah, mudah-mudahan informasi ini yang disampaikan oleh Bapak Karnama selaku Kepala SMA Negeri Titian Teras, Haji Abdurrahman Sayuti, ini bisa memberikan informasi selengkap-lengkapnya gitu bagi siswa ataupun orang tua yang berminat untuk menempuh pendidikannya di SMA Negeri Titian Teras. Mungkin saya tambahkan ya. Oh iya, silakan. Ya. Jadi saya jelaskan untuk tahapan PPDB ini harus diikuti semuanya. Dari administrasi harus lolos, kemudian kesehatan dan fisiknya juga harus lolos, ya. Karena kalau tidak lolos kesehatan, dia tidak bisa ikut samapta. Nah, untuk samapta itu kita juga akan tentukan berapa yang bisa mengikuti tahapan berikutnya, yaitu tahapan tes potensi skolastik tadi. Jadi baik itu jalur reguler, prestasi, kemudian TAFIS dan juga jalur tidak mampu, semuanya diakhiri dengan TPS. Ya, tes potensi skolastik yang soal-soalnya mirip-mirip dengan soal-soal ANBK di SMP. Wah, iya. Jadi soal-soal analisis seperti itu. Jadi begitu nanti bisa masuk ke tahap terakhir yaitu TPS itu, maka hari itu juga ya itu bisa dilihat. Jadi yang menentukan kelulusan akhir adalah tes potensi skolastik. Oh gitu. TPS berarti yang terakhir ya Pak ya. Baiklah. Itulah informasi yang telah disampaikan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri Titian Teras yaitu Bapak Karnama. Terima kasih Bapak atas semua informasinya. Ya, mohon doanya dan dukungannya semoga PPDB kali ini lancar dan insya Allah kami mendapatkan calon peserta didik yang mantap ya, sehingga harapannya kalau pendidikan berkualitas maka Jambi mantap akan tercapai. Jambi mantap, baik. Begitulah informasi ini diberikan kepada masyarakat, diharapkan bisa bermanfaat dan sangat bisa memberi masukan informasi tambahan mengenai PPDB SMA Negeri Titian Teras. Saya Diani Epidarniza mengakhiri podcast ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.